Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri judul Bertekun dalam Penderitaan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 19 firman Tuhan berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Bagian ini adalah merupakan teguran Tuhan kepada jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan seorang nabiah Isabel, sebuah nama yang sinonim dengan penyembahan berhala dan penganiayaan, mengajar dan menyesatkan jemaat dengan pengajarannya. Sebagian besar jemaat di Tiatira dan pemimpinnya sendiri mengikuti ajaran nabiah Isabel itu. Tetapi setelah kita lihat, ternyata tidak semua jemaat di Tiatira mengikuti ajaran itu. Masih ada sebagian jemaat yang tetap bertekun mempertahankan imannya untuk hidup dalam kebenaran. Kita pasti dapat merasakan apa yang jemaat Tiatira alami pada saat itu. Ketika mereka memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, tetapi di saat bersamaan mereka berada di dalam lingkungan jemaat yang hidupnya amoral dan kompromi dengan dosa, jiwa mereka pasti akan menderita. Mereka dimusuhi dan dikucilkan di dalam jemaat karena tidak mengikuti cara hidup sebagian besar jemaat di Tiatira yang kompromi dengan dosa. Tetapi itulah sebenarnya yang menjadi bukti kesungguhan pengabdian mereka kepada Kristus ketika mereka rela menderita karena tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Lot pada zaman Abraham juga pernah merasakan hal yang sama ketika dia hidup di kota Sodom, di mana semua penduduknya hidup dalam dosa amoral. Firman Tuhan berkata, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang percaya memang akan mengalami banyak tantangan dan aniaya ketika mempertahankan kehidupannya yang kudus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, untuk hidup dalam kebenaran dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Semua orang percaya akan melewati jalan kehidupan yang sulit, penuh tantangan, penuh penderitaan. Tapi percayalah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Mari belajarlah untuk terus tetap mempertahankan iman dan kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah penderitaan pergumulan, kita tetap tekun dengan iman kita, dan percayalah Tuhan menyediakan janji kepada kita. Dan yakinlah ketika kita menderita badani, berarti kita telah berhenti berbuat dosa ketika kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.